Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih sekali atas waktu yang telah diberikan Pak, dan kami diterima untuk berkunjung ke Pura Tirta Empu Babatan, dan kami ucapkan banyak-banyak rasa terima kasih juga kepada pengurus, karena istilahnya kan ini sedikit ngerepotin gitu. Biasanya kan kalau minggu memang disibukkan untuk beribadah, karena memang dari perkembangan pendidikan era sekarang untuk yang anak-anak ini kan masih kelas 10 Bapak. Kurikulumnya itu berbeda dengan kakak kelasnya yang sudah kelas 11 ataupun 12. Kurikulum Merdeka ini memang mewajibkan untuk anak-anak lebih banyak proyeknya daripada tugas. Nah, tujuan anak-anak kesini itu adalah untuk melakukan observasi dan juga wawancara kepada narasumber yang sudah kami tentukan dari sebelumnya. Tujuannya untuk menggali apa saja adat istiadat ataupun budaya yang ada di sekitar sekolah, lingkungan sekolah. Nah, kebetulan yang paling dekat dari SMA Lab School UNESA itu di daerah sini Bapak, begitu. Jadi mohon nanti untuk pertanyaan anak-anak bisa dibantu diberikan informasi. Rata-rata kita ingin tahu bagaimana pelaksanaan budaya, perkembangannya dan sejarahnya masyarakat Pura atau masyarakat hidup di sekitar Babatan sini Bapak, kurang lebih seperti itu. Dan saya ucapkan mohon maaf kalau misalnya apabila nanti ada yang kurang berkenan dari kami semuanya. Terima kasih Bapak. Ya. Sampur Ya. apa? Ya, dibagi ke acara. Oke. Cuma sharing-sharing saja kok Pak. Ya, silakan. Boleh bebas kalau saya sih nggak masalah. Sampai jam berapa? Ya, mungkin dari anak-anak yang mau itu ya bertanya satu pertanyaan atau 2-3 pertanyaan langsung Bapak. Silakan, kita mulai dari kelompok 1 kita ya, sapa gantian aja ya, kelompok 1 dulu, 2, 3, 4 gitu ya. Ya, boleh. Atau sekiranya nanti ada pertanyaan dari kelompok yang sama pertanyaannya, nanti bisa saling berbagi informasi ya dengan kelompok lainnya, jadi tidak perlu ditanyakan lagi gitu ya. Oke, bisa dimulai dari kelompok observasi 1, silakan, barangkali ingin mengajukan pertanyaan, angkat tangan, jangan lupa perkenalkan diri ya. Silakan. Saya Berdiri. Saya Catherine, perwakilan dari kelompok 1. Ya, Nah, oke. kami di sini ingin mengajukan pertanyaan karena kami juga ingin tahu seputar informasi tentang Pura Babatan ini. Kira-kira awal mula dibangunnya Pura Babatan ini karena apa ya Pak? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan bagus sekali bagaimana sejarah dan pertumbuhan atau pembangunan pura yang ada di dalam kompleks kampung ya, kompleks di dalam kok ada. Dan ternyata perlu adik-adik sekalian Bapak Ibu ketahui bahwa umat yang penyungsung atau pengemong atau istilahnya pemelihara kalanya baktinya ya. Jadi itu ada di sini umat Jawa. Jadi umat Jawa asli orang Babatan Surabaya, Kecamatan Nyung, itu kurang lebih ada 78 kakak. Umat Jawa itu. Kalau saya pendatang, karena saya orang Bali kan ada Nyoman ya. Istri saya orang sini. Kalau beliau memang orang Bali dan istrinya juga orang tua aku. Jadi pada tahun, kalau dari sesepuh kami yang di sini itu sekitar tahun 60-an. Dari tahun 65 ke atas itu sudah 60. Dan sebelumnya namanya bukan Pura Tirta Empu. Di sini namanya Pura Sanggar Candipura. Jadi sampai sekarang pun nama untuk pembayaran listrik kalau saya bayarnya itu namanya Sanggar Candipura karena asalnya memang dari sanggar. Sanggar itu kan dari kepercayaan. Sanggar dari kepercayaan, kemudian menggabungkan diri kepada yang terdekat kepada Hindu pada tahun 65 setelah desktop. Itu ada sesepuh kami di sini yang mengkoordinir. Di sini awalnya tukar tambah, tukar guling, kalau orang dulu tukar guling ya. Kalau sekarang belum Islam ya, bisa jadi tukar tanah. Di sini kita berikan tanah. Dulu itu perumahan itu rawa-rawa, jadi sawah-sawah itu kita punya 2 kapling, ini kita 1 kapling. Jadi dulu kecil sekali. Di sini terjadi perkembangannya kalau nggak salah 4 kali. Jadi pertama awalnya sedikit sekali, ada sekitar 14 dulu kalau sanggarnya itu hanya 14 kali 14 meter. Kurang lebih 2 kapling lah. Ya, 2 kapling 14 kali 14, lalu kita tukar tambah di tanah sawah di Royal sekarang. Kemudian berkembang lagi, kita
kembangkan lagi jadi total semuanya 300. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga kita kembangkan lagi dapat 300. Itu tanah umat sendiri. Jadi kita tukar, kita beli. Dan yang terakhir di sini 2 kali 7 kali 10, 7 kali 10, dari 14 kali 10 kita juga 2 kali, 3 kali, 4 kali perkembangan. Yang terakhir 7 meter kali 1 meter yang di depan dapur itu. Nah, itu perkembangannya adalah kurang lebih 4 kali perkembangan. Jadi kita mengembangkan itu. Nah, sekolah ini awalnya tahun 2010 itu kita masih bentuk bangunan-bangunan lama. Kemudian tahun 2010 itu kita bentuk ini. Ini modalnya dulu hanya 35 juta bangunan ini, tapi habisnya 888 juta rupiah. Duitnya dari mana? Kita tidak tahu. Jadi Astungkare kalau alhamdulillah kalau orang bisa undang, kita bisa membangun dari perkembangan sekolah ini dulu pokoknya ya kita dulu numpang di SD Babatan, sempat kita numpang dulu awalnya sekali lagi numpang di Hang Tuah di Angkatan Laut Karangpilang situ di Marinir. Itu lama juga, kita dari 2000 sesepuh kami itu ada hanya satu guru namanya Pak Wayando itu beliau tuh jadi 3 kecamatan dulu ini kan namanya satu Karangpilang, 3 kecamatan sekarang terpecah menjadi 4, Buku Pakis, Karangpilang, Yung, Takan Santri. Jadi itu dulu kita di Hang Tuah. Jadi kemudian saya kalau yang di Hang Tuah belum ngalamin karena saya masih muda tahun 90. Nah, itu kemudian kami setelah kumpul senior sesepuh kami terakhir tahun 89 tahun 1989 berdirilah sebuah Padmasana yang bentuk pura, baru bentuk pura yang tadinya sanggar kemudian kita bentuk pura. Nah, itu sampai sekarang pun di tagihan listrik itu ya namanya sanggar Candi Pura. Ya, ini bukan pura Titempul. Kenapa namanya Titempul? Kalau nggak salah para sesepuh itu dulunya orang dari Gianyar. Gianyar itu kan ada pura, siapa yang pernah ke Bali? Nah, pernah ke Tampak Siring. Di Tampak Siring itu ada namanya Pura Tintang Empul. Nah, itu tempat melukat. Jadi atasnya itu istana presiden. Di bawahnya air mengalir yang namanya Pura Tintang Empul. Itu tempat melukat seluruh Bali. Jadi kalau orang Bali kalau mau tampil ke pura-pura, dia tampil di sana dulu, mandi melukat dulu di sana. Baru tempat-tempat yang lain. Melukat mungkin apa melukat? Melukat itu membersihkan fisik, diri. membersihkan fisik, mandi. Ya. Tapi secara rohani. Jadi melukat itu secara rohani. Jadi agar lebih percaya diri. Jadi kita mandi itu kan belum percaya apakah kita sudah bersih atau belum. Nah, ketika dilukat, karena dilukat itu ada doa-doanya soalnya. Gitu. Dan di Titampul itu karena sudah didoakan oleh pemangkunya. Nah, kami nama pemimpin pemimpin di pura itu namanya pemangku atau Pinandita. Pinandita itu pemimpin upacara di dalam satu pura. Ada namanya pemangku atau Pinandita. Kemudian di atasnya lagi namanya Pandita. Jadi beliau yang memimpin dalam satu wilayah. Jadi banyak pura, boleh mau siapa yang manggil boleh. Jadi itu mungkin sekedar sejarah daripada perkembangan di Pura Titampul ini. Ya, kenapa nanti namanya Pura Titampul tadi terinspirasi dari karena yang memberikan inspirasi dari tokoh-tokoh pendahulu kami itu yang dari Bali, Tampak Siring. Kemudian di sini juga di pojok sana yang di Punden itu ada mata air. Dulu itu mata air yang memang betul-betul tidak pernah habis, sampai sekarang tidak pernah habis. Cuma karena sekarang tidak pernah diambil. Airnya jadi hijau karena lumut kan. Pernah kalau diambil ya air bening ya. Tapi sekarang karena nggak pernah diambil karena PDAM kan zaman dulu tahun 90 kami di sini masih geledek gitu. Air itu masih nimba, nggak ada PDAM. Di sini masuk PDAM tahun 95. Dulu bahasa Indonesia di Indonesia, saya mengajar agama Hindu, itulah menempuh agama Hindu. Nah, saya di sini kan jadi pemangku Pinandita. Pertanyaannya tadi kalau tidak salah itu upacara apa yang ada yang khusus di pura sini gitu ya? Ya, yang khusus yang tidak ada di tempat lain gitu ya? Di pura lain mungkin. Di pura lain. Nah, ini persoalannya kan begini. Ketika pembentukan pura gitu ya, pembentukan pura di sebuah wilayah agama Hindu gitu, itu mesti ya kayak masjid gitu ya. Masjid itu acara apa sih yang ada di masjid ini selain masjid bidang lain gitu kan bingung ya. Ya kan. Karena apa? Karena
kan pasti menuju pada standarisasi. Kalau pura itu mesti berupaya ya ini masukkan sedikit. Bali itu kan museum hidupnya Jawa ya, maksudnya apanya yang jadi museum itu kebudayaan Hindu Jawa itu di Jawa kan hilang ya kan, kemudian Hindu Jawa itu ada di Bali. Kalau Anda ingin lihat Jawa dulu ya itu ya di Bali. Kelompok selanjutnya barangkali kelompok 3. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nara, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan dengan baiknya akulturasi budaya di sekitar sini, bagaimana lingkungan pura ini menjaga kelestarian budaya aslinya. Oke, terima kasih. Mungkin saya langsung jawab karena saya hidup di Babatan ini sudah mulai tahun 90-an. Saya kawin tahun 96 ya, dan masih muda. Sekarang masih muda kan, masih 45 di Bali. Itu begini, kita di Surabaya, terutama di Babatan ini, kampung Babatan itu masuk multi etnis, multi agama. Kita di sini ada 3 tempat ibadah, jadi ada 4 malahan. Ada dulu sama Sanggar itu sekarang kepercayaan itu masih di Karangan kalau nggak salah, masih ada. Babatan yang 2 ya, itu Babatan yang 2 masih ada. Kemudian ada gereja di Gang 1, gerejanya di Gang 1 namanya GKJW, Gereja Kristen Jawa Wetan. Itu umat Kristen, itu Babatan asli juga, umat Jawa Babatan. Kemudian puranya di Gang 3, masjidnya di Gang 2. Jadi lengkap, jadi Gang 1 gereja, Gang 2-nya masjid, Gang 3-nya pura. Jadi setiap gang. Nah, tahu kalau ada kepercayaan nanti di Gang 2 tadi ada juga percayaan. Ada 4. Dan kemudian kita akulturasi budaya atau namanya toleransinya. Kita di sini kan ada istilah sedekah bumi yang dilaksanakan setiap bulan Oktober. Biasanya di akhir Oktober atau di awal November. Itu kita akan adakan, itu akan dilaksanakan oleh satu kampung, namanya satu Babatan. Jadi Babatan itu 2 RW. Sebenarnya kalau di sini kelurahan Babatannya aja ada 2 RW, tapi kita yang penduduk aslinya itu ada di Babatan dan Karangan. Tetapi Babatannya hanya 2 RW. Jadi yang mencakup di sini toleransinya di 2 RW. Jadi Babatannya, karena yang di Karangan itu namanya Kedukuan. Zaman dulu ya dibagi. Nah sekarang Babatan itu dibagi 2 RW. Nah inilah yang mengadakan ketika sedekah bumi. Nah sedekah bumi tidak melihat lagi agamanya. Nah itu ada barian namanya, orang Jawa tahu nggak barian? Siapa orang Jawa nggak tahu? Nggak tahu barian? Barian itu membawa sesembahan, membawa makanan, membawa itu bacaan, itu nanti saling tuker. Itu namanya barian, ya bener ya barian, nah, kalau nggak salah saya. Jadi itu bacaan kita tidak lagi memandang agama lu apa, kita tidak. Di sini kita kumpul, membawa makanan, ada yang paling tidak kita atur di sini minimal 10. Nah minimal 10 satu orang. Nah, sekarang Babatan ada 2.000 kakak. Babatan ini ya, RW 2.000, kurang lebih 2.000 kakak. Itu tahun 2000 saya masih jadi RW. Itu saya tahu, orangnya saya tahu. Tapi kalau sekarang sudah lebih dari 2000, karena itu sudah hampir 15 tahun yang lalu. Nah itu kita menjadi kumpul di bulan Oktober. Kalau nanti ada sekalian, ada waktu bulan Oktober di akhir itu biasanya. Itu kita buat tenda, jadi pura ini kita tenda, sama tenda, kita tenda. Itu kan ibu-ibu terutama datang bawa makanannya tadi kita batasin 10. Kita batasin 10. Nanti saya yang tukar tetangga gitu, satu kelompok 40. Nanti pulang dia bisa bawa lebih dari 10. Percaya nggak? Karena saling tukar. Ada yang berlebih kan, dan mungkin kita minimal 10. Bisa ada yang 20 bang. Ada misalnya bawa mie, ada nasi kuning, ada yang lagi tadi sana bawa apa gitu jajan bolu itu mereka saling tukar. Itu
namanya balian orang Jawa. Saya sendiri baru belajar orang sini tahu balian gitu. Itu satu toleransi di dalam bentuk bagaimana namanya sedekah bumi. Kemudian yang kedua, di sini kita punya makam. Makam itu kita bagi 3. Jadi ada yang Muslim, ada yang Hindu, Kristen. Ini pojok ini, kalau di Mbah Moni itu namanya pendopo Mbah Moni, itu belakang itu makam. Nah, lurus Mbah Dabuar itu agama makam Hindu. Yang sebelahnya Kristen, yang sebelahnya Muslim. Tuh, jadi satu makam ada nggak di Surabaya? Biasanya dikuasai. Ada nggak? Saya tanya, ada nggak di Surabaya makam yang Hindu? Oh, karena mungkin mereka taunya orang Hindu itu selalu di ngaben, dibakar. Jadi di situ ada unik itu di situ. Jadi kita kulturasi budaya Jawa, orang Jawa, kemudian saya juga orang Bali, kemudian nikah dengan orang Jawa, anak saya jadi baja Bali Jawa. Jadi nikel. Jadi anak saya baja. Namanya Bali, di kan sekolah di kan di SMK 7 itu. Dia namanya Bali kita di sana. Gurunya, kamu orang Bali ya? Ditanya bahasa Bali, celingo. Enggak ngerti orang namanya blasteran gimana? Gitu ya. Jadi itu rasa toleransinya kita. Nanti kalau memang kita kemudian terjemahkan lagi di Royal itu. Di Royal itu bukan hanya 3-4 agama, tetapi 6 agama di Royal Resident. Nah itu ceritanya nanti akan kita ceritakan oleh karena memang itu adalah ciri khasnya di Surabaya dan satu-satunya masih di Indonesia. Karena 6, kalau di Bali ada 5 rapi. Oh iya. Karena kepercayaan belum masuk. Apa namanya? Konghucu belum masuk. Jadi masih 6. Nanti kalau kepercayaannya masuk 7 lagi. Nah kepercayaan itu pun ada 200 macam. Masukkan. Kan bingung kan? Nah itu mungkin itu penjelasan sedikit untuk bagaimana akulturasi budaya. Perwakilan dari kelompok 1, saya ingin bertanya, kira-kira pesan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada generasi muda untuk saling menghargai perbedaan antar beragama? Positifnya intoleransi, kalau positifnya menghargai. Ini sebenarnya kuncinya ada pada akar masalah. Akar masalah. Akar masalah itu kalau di dalam agama itu kan ada trikaya parisuddha atau perbuatan yang disucikan. Ya. Tiga kaya perbuatan yang disucikan parisuddha. Ada pikiran, ada perbuatan, ada perkataan. Di antara 3 ini ya, yang penyebab intoleransi adalah pikiran. Ya berarti pikiran itu harus diisi sesuatu yang baik dong, gitu loh masalahnya. Nah, berarti kalau sesuatu yang baik, berarti persoalan apa? Apa itu? Sesuatu yang diperoleh, itu masalahnya. Sekarang kalau menurut saya, sesuatu yang diperoleh ini yang perlu yang perlu dibahas, dikaji kembali, gitu. Jangan tidak menjadi persoalan. Ini justru menjadi persoalan. Jadi kenapa terjadi? Berarti sesuatu yang diperoleh yang mempengaruhi pikiran. Itu sebenarnya yang perlu dikaji. Nah, semua agama katanya mengatakan toleransi itu bagus, gitu loh. Semua agama loh. Coba tanya, toleransi bagus enggak? Kan gitu. Bagus. Nah, kalau bagus kenapa kok tidak menjadi cuti ini kan gitu? Berarti kan akar masalahnya pasti ada persoalan-persoalan yang hubungannya dengan pikiran pengetahuan yang diperoleh. Sebenarnya pengetahuan yang diperoleh lah yang sebenarnya berpengaruh pada pikiran. Nah, seandainya kalau pengetahuan yang diperoleh itu umpamanya negatif, pikiran negatif. Kalau pengetahuan yang diperoleh itu positif, itu pikiran positif. Nah, sekarang Anda harus berupaya mengkaji itu. Lalu cari kebenarannya. Pokoknya ya, yang benturan, yang salah, udah. Yang menyakiti salah, udah. Apapun alasannya. Kira-kira saya ingin tanya, kalau di dalam agama itu menyakiti itu baik atau buruk kan gitu dok? Masih ditawar. Kalau kehendaknya baik jadi baik itu jadinya coba aja. Padahal itu di dalam konteks apapun itu menyakiti salah kan gitu masalahnya. Tapi kalau
demi baik, gimana? Jadi baik loh, wah gitu jadinya. Nah ini, maka mungkin saran saya, Anda harus mulai mengkaji ulang pengetahuan, kajilah pengetahuan yang sehubungan dengan apa? Cinta kasih, yang sehubungan dengan sedekah. Nanti sedekah itu menjadi persoalan. Kalau yang saya senangi itu saya sedekahi. Kalau saya tidak senang, tidak saya sedekahi. Kan kesana larinya, nggih. Nah, sekarang kebenaran dan ketidakbenaran Anda yang berhak untuk mengkaji gitu loh. Nah, sehingga hati-hati berbuat. Nah, jangan-jangan salah nanti gitu loh. Jangan-jangan salah nanti. Ini ternyata salah loh saya.